Ya, akhirnya kita sampai ke praktikum yang kelima di bagian yang terakhir atau yang ketiga. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisis records yang lebih dari satu ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kamu sudah menyiapkan 3 file, maksudnya data record selama 3 hari gitu ya, yang sudah di save. Nah, untuk data yang ini juga sebelumnya harus pakai reference yang individual itu, individual energy requirement ya. Jadi biar nanti referensinya memang sudah sesuai ya. Ini dilakukannya ketika kamu input datanya itu, kemudian baru klik ininya sebelum di save maksudnya. Nah, kalau di tahap ini itu udah nggak saya jelasin lagi, tapi ya ini cuma untuk nyontohin sih. Misalnya untuk data ini, nah ini di sini saya belum memasukkan, ternyata yang ini udah dimasukin datanya. Ini buat ngecek ya, itu udah sesuai dengan kebutuhan individu atau belum. Terus mungkin ada juga data lain yang ini. Nah, ini ternyata ini udah semua. Coba. Nah, ini untuk yang data ini kebetulan itu belum. Jadi kalau yang belum silakan diedit dulu ya, disesuaikan, disamain data individunya. Berapa? Ya ini asal ngisi aja. Dan datanya itu disamain. Nah, kalau sudah tinggal di close aja. Cek lagi berarti save aja. Day 3 ya, di replace aja. Oke, kemudian kita langsung praktikum untuk yang ini, analisis lebih dari satu food records. Klik calculation, lalu pilih yang analysis of several food records. Nah, terus dipilih mana, kan 3 ya, di kayak giniin aja ya. Terus kemudian pilih yang text, yang food records. Jadi ini untuk mendapatkan output berupa analisis dalam bentuk Microsoft Word. Kamu juga bisa milih yang ini, yang diagram only. Jadi nanti outputnya berupa diagram. Ini contohnya, kalau untuk diagram kayak gini ya. Jangan lupa diklik clipboard dulu. Nah, terus untuk dapat yang analisis berupa teks, lupa belum di itu. Ini kemudian kalau untuk yang berupa Microsoft Word, outputnya kamu pilih yang teks lalu food records. Nah, yang Excel itu juga bisa, ini untuk hasil analisis yang lebih detail. Bisa pakai breakdown recipe, lalu meal evaluation, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang Word ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hari 1, hari kedua, dan seterusnya. Nah, ini kan tadi recommended value-nya sudah sesuai dengan data yang kita input. Jangan lupa tadi kan kita udah klik clipboard yang diagram, jadi tinggal di tinggal di paste aja. Mana? Ini. Udah, berarti udah selesai untuk yang praktikum yang ketiga yang bagian 1 ini. Nah, jadi ya intinya udah selesai untuk yang analis berbagai macam food record. Nanti di laporan ya tinggal, sebenarnya cuma perlu data ini aja sih, ini sama ini untuk output dari Nutri Survey. Nah, sisanya terkait dengan pembahasan analisis, silahkan kalian bikin sendiri bagian pembahasan ini. Silahkan dianalisis berdasarkan data ini, itu ya apa sih yang menurut kamu perlu dibahas gitu. Nah, kalau ini berarti karena ini asupan 3 hari, jadi ya kamu bisa menganalisis ini sebagai rata-rata asupan harian kayak gitu. Jadi fokusnya ya ke zat gizi, makronutrien dan juga makronutrien yang penting terutama untuk kelompok umur tersebut. Jadi ini bisa di save. Lalu sekarang kita akan masuk ke
bagian selanjutnya, ini salah satu fitur ya. Jadi nanti saya akan jelasin 2 fitur yang bisa digunakan ketika kita menganalisis single food record. Jadi di sini kita pakainya single food record. Silakan buka, terserah mau dipilih yang data yang mana. Jadi kalau di sini saya contohin untuk satu data ini yang coba lihat antropometrinya. Ini udah pilih yang apa, data energi requirement-nya udah dihituin, sudah disesuaikan, sama aja ya, udah pakai ini juga bisa. Calculation energy requirement-nya dicek lagi, sudah ada, berarti udah ya, kita bisa melakukan ini untuk ngecek fitur 1 dan fitur kedua. Langsung ke yang pertama. Di sini kita akan ini menggunakan menu calculation, lalu food for deficit supply. Jadi ini digunakan bagi kita untuk mengetahui makanan apa yang masih kekurangan gitu. Ditunggu outputnya. Iya. Nah, jadi menurut laporan ini, nah yang pertama ini defisit in protein ya, kemudian defisit in karbohidrat, defisit in dietary fiber, potasium, dan lain-lain ini. Nah, ketika kita dapat file ini, kita bisa ngelihat ya sebagai masukan aja sih ketika kita menganalisis hasil dari food record. Atau saya coba pakai data yang lain ya, pakai data yang ini coba. Kalau misalnya data yang ini tadi mana, calculation, lalu food for deficit supply, ini coba ini nah ini protein, karbohidrat ya hampir-hampir sama sih tuh. Nah terus kemudian kita bakalan masuk ke fitur yang berikutnya ya. Oh ya, sebelum itu coba kalau misalnya kita tambahin headingnya. Sorry, dikat aja. Sarapan, terus kemudian ini masih sarapan juga. Ini misalnya makan siang, snack siang, malam. Nah, oke. Adakah yang berubah? Nah ternyata ya itu nggak ngaruh ke sini ya. Oke, cuma buat nyobain aja. Sekarang kita lanjut untuk yang fitur berikutnya. Kalau yang tadi kan kita mencari tahu defisit zat gizi apa saja ya berdasarkan data itu. Terus kemudian untuk yang kedua, kita mau menganalisis atau ya analisis dari Nutrisurvey sih, untuk mengetahui bahan makanan berdasarkan zat gizi yang disumbangkan terhadap daily needs ya. Pakai menunya calculation juga, terus sorting for food records for nutrient content. Jadi ini outputnya berupa diagram seperti ini atau bar. Nah ini teman-teman bisa lihat misalnya nasi goreng, ini kan bahan makanan semuanya di sini ya. Terus kemudian di sini bisa lihat energi,
lalu bisa juga protein. Nah, jadi yang menyumbang protein yang paling banyak mana itu. Jadi 100% ini maksudnya 100% untuk asupan hariannya, bukan rekomendasinya ya. Terus kemudian bisa juga pilih misalnya vitamin D dan lain sebagainya. Nah, ini yang di sini ada food groups. Nah, untuk database Indonesia kita cuma bisa menggunakan yang ini, karena kalau untuk yang food groups untuk database Indonesia itu belum dikategorikan berdasarkan food groups. Bahkan ini Z itu kan satu database ya, database Indonesia. Di NutriSurvey itu terrecord sebagai satu food groups ya. Padahal kan di Z itu sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi kita cuma bisa pakai yang ini. Terus kemudian apalagi ya? Udah sih kayaknya cuma itu aja. Jadi nanti bisa dianalisis kira-kira berdasarkan zat gizi makanan apa sih yang penyumbang paling banyak. Misalnya untuk fat itu ternyata nasi goreng tuh yang menyumbangkan fat paling banyak. Kita misalnya coba kalau mau pilih yang hari lain, misalnya ini yang hari ketiga, misalnya hari pertama ini sama ini hari pertama kayak gitu. Terus kemudian hari kedua ya ternyata snacknya yang menyumbang lemak paling banyak. Atau ya intinya ini silakan sih bisa dicari aja kira-kira kamu mau yang mana. Vitamin A juga bisa. Nah, dari sini nanti silakan teman-teman untuk yang untuk yang di laporan kalian bisa pakai data 3 hari catatan ini. Nah, untuk yang di sini yang mau dibahas zat gizi yang mana itu silakan pakai judgement masing-masing. Misalnya mana yang dianggap penting atau mana yang dianggap ternyata itu kekurangan banget kayak gitu dan lain sebagainya. Terus nanti chartnya itu ya bisa di copy terus di sertakan di dalam outputnya ya, output yang hasil analisis multiple records gitu. Jadi kayaknya udah itu aja sih untuk yang praktikum kali ini. Terima kasih.